Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Meji Wintara Bintang, jabatan perawat pengelola pelayanan kesehatan, Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan kelas A Lampung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Esi Febrina selaku pengampu pada hari ini di Angeda 3 atas tugas yang diberikan terkait kesan dan pengalaman. Jadi suatu kesempatan bagi saya untuk bercerita sedikit, memberikan kesan, perasaan, ataupun pengalaman dan ilmu apa saja yang saya dapatkan di Agenda 3 pada hari ini. Uh, Sebelumnya kebetulan saya juga sudah download untuk materi di Agenda 3 dan dipelajari sedikit di awal pembelajaran mandiri di MOOC. Tidak begitu banyak yang saya mengerti karena pembelajaran mandiri tanpa ada pemaparan langsung oleh guru, mentor atau pengampu seperti pada hari ini sepertinya kurang kurang efektif. Dan menurut saya bila pembelajaran dilakukan dengan sinkronus dan asinkronus itu lebih efektif dan mungkin ilmunya bisa lebih banyak dan lebih mudah dipahami. Jadi setelah saya mempelajari, membaca dan memahami tentang manajemen ASN dan smart ASN, yang pertama-tama perasaan yang saya rasakan pada hari ini yaitu um, senang. Kenapa senang? Karena pada hari ini untuk pembelajaran mandiri sebelum-sebelumnya mungkin di MOOC kemarin mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran dan itu stuck, berhenti di situ saja. Karena untuk hari ini saya lebih lega karena untuk materi-materi yang sempat saya pelajari kemarin, jadi semua bisa terjawab pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Esi selaku pengampu. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu suatu keseluruhan atau proses pengelolaan pegawai ASN yang mencakup dari perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, penilaian kinerja ASN-nya, disiplin hingga seperti pemberhentian. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah birokrasi yang profesional, netral, bersih dan berdaya saing tinggi. Jadi untuk komponen-komponen utamanya di manajemen ASN itu, yang pertama dari perencanaan kebutuhan ASN. Itu dianalisis dari jabatan dan beban kerja. Lalu penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan prioritas organisasi. Lalu pengadaan ASN, seperti saya kemarin pengadaan ASN itu seperti melalui proses rekrutmen PNS dan ada sebagian untuk PDKK. Seleksinya kemarin berbasis kompetensi, berbasis CASN, dan itu pakai sistem merit atau tidak ada pembeda-bedaan atau ada kepentingan pribadi seperti itu. Lalu untuk pengembangan karir, sendiri seperti promosi, mutasi jabatan, lalu ada pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui diklat atau seperti pelatihan kemampuan rescuer atau non rescuer. Lalu untuk manajemen kerja, ini seperti sasaran kerja pegawai seperti SKP, lalu penilaian perilaku dan capaian kinerja. Lalu untuk penggajian dan tunjangan seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan. Lalu mungkin untuk untuk yang rescuer seperti tunjangan operasi SAR. Lalu untuk disiplin dan kode etik, disiplin dan kode etik ini seperti penegakan disiplin bila mungkin sering terlambat atau sering bolos tidak kerja. Lalu ada pelanggaran, sanksi dan proses seperti proses pemeriksaan langsung lah kepada yang bersangkutan. Dan pada akhirnya bila itu sudah terlampau berat, pelanggaran disiplinnya biasanya seperti pemberhentian karena pelanggaran berat. Lalu ada pemberhentian karena pensiun atau meninggal dunia atau permintaan sendiri atau tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Lalu untuk tujuan manajemen ASN, yang pertama adalah untuk mewujudkan
ASN yang profesional, berintegrasi dan netral, lalu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, menjamin kepastian karir, dan perlindungan hak pasien, hak ASN seperti hak gaji dan hak yang lainnya, dan mendorong sistem beres dan anti nepotisme. Dan untuk Smart ASN, Smart ASN itu yang saya yang saya tangkap dan yang saya tahu, yaitu konsep pengembangan ASN yang bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegrasi, adaptif, dan memiliki kompetensi di bagian digitalisasi. Ya, itu tujuannya untuk menghadapi tantangan birokrasi modern dan pelayanan publik yang berbasis dengan teknologi. Untuk untuk definisi Smart ASN itu sendiri yang saya tahu adalah merupakan konsepsi yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut, yang seperti smart. Yang pertama, smart thinking, berpikir kritis, kreatif, dan strategis dalam mengambil keputusan. Lalu untuk M-nya modern, berperilaku sesuai dengan etika dan semangat dalam melayani publik. A-nya akuntabel, itu ya bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Lalu responsif itu cepat tanggap terhadap kebutuhan atau kebutuhan yang ada di masyarakat dan perubahan zaman. Lalu yang terakhir adalah teknologi, artinya kita selalu adaptif terhadap teknologi, mampu menggunakan dan mengembangkan teknologi digital untuk kinerja birokrasi. Jadi untuk tujuan pembelajaran di agenda 3 tentang Smart ASN itu yaitu pembelajaran yang yang mewujudkan smart governance, yang intinya bertujuan untuk smart governance, yaitu sesuai dengan peraturan undang-undang dan menjalani fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan untuk mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Untuk tujuan Smart ASN itu yang pertama adalah mewujudkan ASN yang profesional, berdaya saing global, mendorong reformasi birokrasi berbasis teknologi dan data, menyiapkan ASN menghadapi era digital di zaman sekarang yang serba digital, lalu membangun budaya kerja kolaboratif, terbuka, dan adaptif. Untuk digital, untuk 4 pilar literasi digital, yang pertama adalah digital skill atau kemampuan untuk menggunakan perangkat digital seperti aplikasi dan internet dan aplikasi. Contoh seperti mengoperasikan komputer, HP, dan aplikasi-aplikasi yang ada di laptop, Microsoft Office, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Lalu untuk mengelola data pribadi di akun-akun digital seperti Ekin, seperti MOOC, dan pembelajaran laksana sekarang ini di aplikasi Siadit atau LMS gitu. Lalu ada yang kedua, digital safety, keamanan digital. Contohnya melindungi perangkat pribadi, data pribadi, dan jejak digital dari ancaman hacker dan ancaman cyber lah ya, yaitu seperti kita menyimpan aplikasi m-banking seperti atau e-wallet lah ya, diusahakan untuk password sering diganti. Jadi takutnya nanti ketahuan orang yang tidak bertanggung jawab, dibobol dan menguras uang yang ada. Lalu digital etika digital. Etika digital itu lebih diartikan sebagai perilaku yang beretika dalam menggunakan digital lah ya, menggunakan era digital sekarang ini. Jadi kita itu harus berperilaku dan berinteraksi secara etis dan bertanggung jawab lah di dunia digital. Seperti contohnya menghindarilah ujaran kebencian atau membuli, atau misalnya menyebarkan berita-berita yang hoax yang tidak ada bukti validnya lah ya. Bertutur sopan dalam
bersosial media, tidak menyebarkan konten-konten negatif dan provokatif. Lalu untuk digital kultur itu artinya budaya digital, itu kemampuan beradaptasi dan berpartisipasi aktif lah ya dalam budaya digital secara positif dan produktif. Contohnya seperti membangun reputasi digital yang baik, menggunakan teknologi untuk untuk hal-hal positif, untuk hal-hal yang istilahnya yang berdampak untuk memajukan pribadi lah ya, untuk kolaborasi dan inovasi, mendukung transformasi digital di tempat kerja pastinya. Untuk tujuan utamanya literasi digital itu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran tanggung jawab terhadap digital di era digital sekarang, lalu melindungi individu dan organisasi terhadap resiko-resiko digital. Itu yang saya bicarakan tadi sebelumnya, resiko-resiko yang istilahnya adanya pembobolan di aplikasi. Lalu mendorong partisipasi aktif dan sehat di ruang digital dan menumbuhkan budaya kerja dan masyarakat yang beretika lah ya, beretika dalam hal digitalisasi. Terima kasih, sekian tentang kesan dan pengalaman belajar saya pada hari ini bersama pengampu Ibu Esi Webrina terkait pembelajaran Smart ASN dan manajemen ASN. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Afik Nam Jagat Samagram, Sigarasku Petarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.